Pertanyaan pertama, ketika kita menjalani usaha membuka kafe, tapi ternyata di tengah usaha kita lihat ada orang-orang yang sudah memanfaatkan kafe kita untuk meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fenomena ini kita lihat siang malam. Ya. Saya beberapa kali menuju ke tempat pengajian menjelang maghrib, dan beberapa kafe yang saya lewati, tidak ada satu kafe pun di Lok Ismawi yang kosong di waktu maghrib. Tidak ada satu kafe pun di Lok Ismawi yang kosong di waktu maghrib. Tetap ada. Ya. Baik satu meja, dua meja, tetap orang yang hana ke sembahyang. Ya. Baik kafe kecil maupun kafe besar. Ini sekeliling kita ini saja, coba Bapak lihat waktu maghrib. Ada kalanya pemiliknya yang tak salat, ada kalanya pelanggannya tak salat. Nah, pekerjaan seperti ini bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang sahih, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa memulai atau memperkenalkan sebuah pekerjaan yang buruk, lalu kemudian diikuti keburukan itu oleh orang lain, ya, maka pemilik keburukan itu mendapatkan dosa, lalu ditambah dengan dosa orang yang mengikutinya, kata Rasulullah. Ya. Maka jelas, kalau kafe-kafe yang memelihara orang tak salat, maka dia berdosa. Lalu ditambah oleh Allah, ni plusnya Pak, bonusnya, ditambah oleh Allah dosa orang yang tak salat di dalam kafenya, itu semuanya ditambah kepada dosa ke si pemilik kafe, tanpa mengurangi pahala dosa orang yang pelanggan tadi. Itu kalau masih hidup saja sudah begitu. Bayangkan kalau mati, seluruh dosa jariah kafe itu masih berdiri di atas permukaan bumi, maka mati kita Pak, dikirimkan dosa setiap siang dan malam. Kenapa? Kita punya peninggalan di atas dunia yang membuat kita tersiksa dengan peninggalan tersebut. Allah sebutkan dalam surat Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kata Allah, kami mencatat apa yang telah engkau lakukan di dunia, maqaddamu, yang telah engkau lakukan di dunia, wa atharahum, yang kami catat bukan hanya dosamu, kata Allah, tetapi jejak tapak kakimu. Mana jejak tapak kaki? Peninggalan kita Pak. Kafe kita dilanjutkan oleh anak-anak kita. Peninggalan itu yang menimbulkan dosa dikirimkan Allah menjadi siksa dalam kubur. Yang kehinan baru telah ada. Mau keluar, mau kita kasih tahu kepada anak kita, baik kabu kali kafe palihnya, tak bisa keluar. Katup kedai haina, cukup takit long hina, enggak bisa, tak bisa keluar lagi. Di situ kita baru menyesalinya. Maka pemilik kafe kalau tak mampu menghadang maksiat, maka sebaiknya jangan buat begitu. Kalau mau buka kafe, buat ketegasan Pak, maghrib tutup semua, usir mandung. Usir semua Pak, baru selamat kita. Kalau Isya masih termaafkan, kerana orang bisa salat mungkin nanti belakangan. Tapi kalau maghrib, dah pasti orang tak salat itu. Nah, ini berusahalah membuat usaha yang tak menimbulkan dosa. Itu yang buka-buka PS, yang buka internetnya sama mandum. Itu yang membuat jariah, dosa jariah mengalir. Jadi selamat menikmati kepada pemilik kafe kalau tak berubah cara menyikapi kafenya. Itu selamat menikmati nanti. Nenging watai mati. Tak percaya mati dulu Pak. Habis mati nenging. Betul Tuhan yang gekun oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dosa itu bukan hanya oleh pemilik kafe. Bahkan penguasa setempat yang bisa dan mampu untuk mencegah tapi tak mencegah, nyan mandum kena. Jadi kalau kafe itu berada di satu kampung, nyanyi pak-pak kecil habis mendumbai. Pak-pak camat kena. Allah akan tanya, engkau berkuasa untuk menahan mereka, kenapa engkau tak mau beramar ma'ruf nahi mungkar? Di situ nanti waktu meninggal pak kecil, baru pak kecil mengatakan, telah aku juga kecil ke. Nyesal saya jadi kecil.
cukup banyak maksiat yang tak bisa saya buat. Maka pemimpin harus berusaha dulu. Kalau ternyata dia di backing oleh orang yang lebih kuat, kita kalah, di situ kita baru mengambil selemah-lemahnya iman. Baru selemah-lemahnya iman. Ini jangan sampai hancur-hancuran hidup kita membiarkan di kampung kita maksiat merajalela. Baik, itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau meminta-minta terlaknat, benar, meminta-minta terlaknat, Pak. Kecuali kata Nabi, meminta yang jatuh ke dalam kehancuran. Jadi misal rumahnya terbakar, habis hartanya, betul-betul miskin, fakir, tidak ada apa-apa lagi, dia cuma harapannya meminta, baru diizinkan oleh Nabi untuk meminta. Itu pun sementara sampai bangkit kembali, tidak boleh selamanya. Sedangkan pengemis-pengemis lampu merah selama ini, itu bukan orang yang patut untuk diberi. Itu dijadikan hobi. Kata Rasulullah, semua pengemis nanti dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan wajahnya tak berdaging, menunjukkan Allah murka karena wajahnya tak malu ketika di dunia meminta-minta. Nah, bagaimana keadaan orang yang memberi? Tergantung kondisi, Pak. Kalau dia tahu itu memang penipu, lalu dia memberinya dan menyebabkan mereka nyaman dengan tipuannya, kita pun dianggap ikut bersyarikat. Tapi kalau kita tak tahu, Pak, pengemisnya di lampu merah itu kadang-kadang beda-beda, Pak. Kadang-kadang ada yang dari Aceh PD datang ke Teluk Semawe ke sana, mereka punya shift, yang dari Aceh Barat pindah ke sini dari Bandar Aceh. Maka beda-beda tempat, Pak. Dia kaya pindah pada bulan. Kita tak tahu benar siapa mereka. Kita beri, itu tak ada hubungan dengan sedekah kita. Sedekah kita tetap dianggap sempurna pahala. Karena dulu pun dalam hadis Muaz bin Jabal, saya sudah pernah kasih tahu, pernah sahabat salah kasih sedekah. Dia kasih malam pertama ternyata pencuri, dia kasih malam kedua ternyata pelacur, dia kasih malam ketiga ternyata orang kaya. Dilaporkan Nabi, Nabi tak mencaci dan tak merendahkan sedekahnya. Malah Nabi mengatakan, sedekahmu ke pencuri semoga menyadarkan dia jangan mencuri lagi, karena rezeki bisa datang dari segala tempat. Sedekahmu ke pelacur membuat dia tak melacur lagi. Sedekahmu ke orang kaya membuat dia akan bersedekah karena dia pun dapat sedekah. Jadi Nabi tidak menghinakan sedekah orang yang kita tidak tahu. Dan tak perlu pun, Pak, kita selidiki terlalu jauh. Datang pengemis ke pintu rumah kita, lalu kita mengatakan, Cik KTP, kita minta KTP. Habis kita minta KTP, kakak, mana kakak? Lalu kita selidiki habis-habisan, itu juga tak perlu dilakukan. Kasih sekali, kalau ketahuan jangan kasih lagi. Jadi tetap sempurna sedekah kita. Pertanyaan yang ketiga, mengurus surat, lalu meminta uang rokok, meminta uang kopi, ini semua haram. Haram. Nyan rukuk haram. Nyan kopi haram. Di mana keharamannya? Dia telah diberikan gaji memang untuk melayani itu. Rasulullah mengatakan hadiyatul ummal ghulul. Hadiah dari orang yang bekerja kepada orang yang bekerja ghulul, termasuk khianat. Jadi ini bahasanya bahasa ghulul, khianat, Pak. Jadi tidak boleh kasih, tapi kita terpaksa kasih. Kalau tidak diselesaikan, kita tak berdosa karena kita membeli kezaliman. Kalau kita nak kasih wang rokok itu, Pak, tidak diberikan KTP kita, tidak diberikan STNK kita, terpaksa kasih wang rokok, dialah yang bertanggungjawab di atas semua kezaliman yang dia buat terhadap orang lain, padahal dia sudah ada gaji untuk itu. Jadi itu perbuatan yang haram, ya. Kemudian yang terakhir, kenapa masjid-masjid masih menerima uang dari bank? Banknya tidak haram, tapi prosedur yang dilakukan dalam bank itu yang haram. Jadi kalau kita bilang bank haram, itu juga salah. Yang haram bukan banknya, yang haram adalah perjalanan proses kerja di dalam bank tersebut, ya. Ada bank yang tak melakukan riba, maka aman insya-Allah. Maka menerima bantuan dari bank-bank syariah yang notabene-nya betul-betul syariah, Pak, tidak melanjutkan ke dunia yang haram, itu tak mengapa. Tetapi kalau kita terima hadiah dari bank yang memproses yang haram, di situ bisa jatuh ke dalam pemberian yang haram. Jadi lihat, bukan banknya yang lihat, prosesnya. Karena ada bank yang betul-betul syariah, ada yang tulis syariah tapi syariah, itu yang berbahaya. Baik, kira-kira begitu. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.